Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di sesi level 1. Di sesi level 1 ini kita akan membahas soal latihan tentang ujian kompetensi level 1 pengadaan barang jasa, di mana ada 6 pembahasan. Yang pertama itu adalah SCM atau manajemen rantai pasok. Yang kedua adalah pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga adalah perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang keempat, pemilihan penyedia. Yang kelima, mengelola kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Di dalam 6 pembahasan tadi, jadi setiap pembahasannya itu saya buatkan 2 video. Satu videonya itu ada 10 latihan soal, jadi mungkin nanti total ada sekitar 120 soal. Semoga dengan soal-soal latihan ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti ujian kompetensi level 1. Nomor 1, PA atau KPA atau PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang atau jasa di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah. A benar, B salah. Jawabannya adalah A benar. Pengelola pengadaan barang jasa dapat membantu PA atau KPA atau PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan. Nomor 2, spesifikasi adalah karakteristik total dari barang atau jasa yang dapat memenuhi keinginan pengguna barang atau jasa yang dinyatakan secara tertulis. A benar, B salah. Jawabannya adalah B salah. Spesifikasi adalah karakteristik total dari barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan, bukan keinginan ya, pengguna barang atau jasa yang dinyatakan secara tertulis. Nomor 3, penetapan HPS pada penunjukan langsung pekerjaan konstruksi paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi. A benar, B salah. Jawabannya adalah A benar. Jadi kunci soalnya ada di penunjukan langsung. Untuk penunjukan langsung hanya ada di prakualifikasi, tidak ada di pasca kualifikasi. Jadi penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Nomor 4, strategi pengadaan yang ditetapkan diturunkan dalam bentuk pemaketan dan metode pemilihan penyedia barang atau jasa. A benar, B salah. Jawabannya adalah B salah. Strategi pengadaan yang ditetapkan diturunkan dalam bentuk pemaketan dan cara pengadaan barang atau jasa, bukan metode pemilihan penyedia. Soal nomor 5, pengumuman RUP perangkat daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. A benar, B salah. Jawabannya adalah A benar. Untuk pengumuman RUP di kementerian atau lembaga itu setelah penetapan alokasi anggaran atau APBN. Sedangkan pengumuman RUP perangkat daerah setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sering disebut DPRD. Nomor 6, hal yang tidak perlu dipertimbangkan dalam menyusun RKA yang di dalamnya terdapat pengadaan barang atau jasa yaitu A. Penyusunan spesifikasi teknis atau KK sesuai kebutuhan. B. Ketersediaan barang atau jasa yang diinginkan dalam bentuk produk atau jasa dalam negeri.
C. Ketersediaan barang atau jasa dan atau penyedia pasar. D. Identifikasi kebutuhan barang atau jasa sesuai dengan rencana kerja. Jawabannya adalah B. Ketersediaan barang jasa yang diinginkan dalam bentuk produk jasa dalam negeri. Seharusnya bukan diinginkan, tapi dibutuhkan. Jadi dalam melakukan penyusunan RKA yang di dalamnya terdapat pengadaan barang atau jasa telah mempertimbangkan 5 hal. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan barang atau jasa sesuai dengan rencana kerja. Yang kedua, penyusunan spesifikasi teknis atau KK sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ketersediaan barang atau jasa dan atau penyedia di pasar. Nomor 4, ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk atau jasa dalam negeri. Dan yang terakhir adalah penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis atau KK sebagai dasar pengusulan anggaran. Nomor 7, peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dalam penyusunan perencanaan pengadaan. Salah satunya dilakukan dengan mempertimbangkan A. Hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya. B. Jenis kontrak yang akan dirancang. C. Metode pemilihan penyedia yang akan digunakan. D. Spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Jawabannya adalah A. Hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, PA atau KPA dan PPK perlu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya. Yang kedua adalah analisis pasar. Dan yang terakhir adalah rekomendasi strategi pengadaan. Nomor 8, kegiatan yang tidak termasuk dalam perencanaan pengadaan barang jasa adalah A. Pemaketan dan konsolidasi. B. Pengadaan barang jasa secara integrasi. C. Penetapan jenis barang atau jasa. Atau D. Cara pengadaan. Jawabannya adalah B. Pengadaan barang atau jasa secara integrasi. Kegiatan yang termasuk dalam perencanaan pengadaan barang jasa itu ada 6. Yang pertama adalah identifikasi pengadaan barang atau jasa. Yang kedua adalah penetapan jenis barang atau jasa. Yang ketiga, cara pengadaan. Yang keempat, pemaketan dan konsolidasi. Yang kelima, waktu pemanfaatan barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah anggaran pengadaan. Nomor 9, sumber penyusunan spesifikasi tidak dapat diperoleh dari A. Instansi pemerintah. B. Pengguna akhir. C. Organisasi masyarakat pelaksana swakelola. Atau D. Informasi pengujian dari tenaga ahli. Jawabannya adalah C. Organisasi masyarakat pelaksana swakelola. Sumber penyusunan spesifikasi dapat diperoleh dari pengguna akhir, industri barang jasa seperti brosur, katalog, dan sebagainya, standar dan informasi pengujian dari tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti, instansi pemerintah, dan SDM pendukung ekosistem pengadaan. Nomor 10, biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan, yaitu A. Biaya tidak langsung, B. Biaya administrasi, C. Biaya langsung personel, atau D. Biaya langsung non-personel. Jawabannya adalah D. Biaya langsung non-personel. Sekian video kali ini, semoga dengan 10 soal latihan tadi dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kompetensi level 1 pengadaan barang atau jasa. Like jika suka, share jika berguna, dan jangan lupa subscribe untuk channel ini berkembang. Nantikan video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.